Bikin melongo, inilah 18 keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi selama 1 periode saja. Selama 4 tahun, pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Transformasi struktural terus berlangsung sejalan dengan prioritas pembangunan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ungkapnya. Berikut ini adalah 18 keberhasilan pemerintahan Jokowi yang disampaikan Ketua TKN Jokowi dan Ma'ruf Selasa 21. Nomor 1, harga-harga terkendali. Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjangkau dan terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nomor 2, kemiskinan terendah. Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018 terendah sepanjang sejarah. Dan yang ketiga, semakin banyak warga yang bekerja. Perekonomian yang menarik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka. Yang keempat, terjaminnya kehidupan warga melalui program jaminan sosial. Pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah. Nomor 5, kualitas hidup meningkat. Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan, pendapatan akses pelayanan yang baik. Nomor 6, tingkat pendidikan mulai membaik. Kini wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM. Nomor 7, penguasaan aset mulai menyebar. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. Nomor 8, BBM satu harga. Hingga Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan program BBM satu harga di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama. Nomor 9, membangun kawasan perbatasan. Membangun infrastruktur di NTT seperti ruas Dufala, Nualain, ruas Motamasin, Laktutus, Davala. Total sepanjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan, Etikong, Batas Sarawak, Malaysia, Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total sepanjang jalan yang dibangun yaitu 1920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1582 km dan yang belum tembus 337 km. Dan yang ke-10, poros maritim kian nyata. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan. Nomor 11, perizinan berusaha makin mudah. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan perusahaan yang mudah dan cepat. Bagi kami di dunia usaha, ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia karena ini salah satu keluhan utama bagi investor. Selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah, ungkapnya. 12, peringkat investasi membaik. Pemerintah terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia. 13, daya saing membaik. Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi. Nomor 14, proyek strategis nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antar wilayah dalam proyek strategis nasional. Berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu 395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, 3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan 3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nomor 15, komitmen membangun desa.
Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintahan untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Di tahun 2017, dana desa mencapai 60 triliun dan transfer daerah di tahun 2017 adalah 704,92. 16 intensif pajak UMKM. Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal. Menurut Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kredit usaha rakyat nomor 17. Akses pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci selain akses terhadap aset. Pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga kian murah hingga 7% pada tahun 2018. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2017 sebanyak 69,9 triliun, yaitu 65,53% dari target. 110 triliun dengan penyaluran KUR dibagi 3, yaitu KUR mikro 71%, KUR retail 28%, dan KUR TKI 0,3%. Dan yang terakhir nomor 18, distribusi aset untuk rakyat. Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses melalui program reforma agraria. Capaian redistribusi aset sampai dengan Agustus 2017 adalah 245.097 bidang dan 187.036 hektar. Legalitas aset sampai dengan Agustus 2017 adalah 2.861.556 bidang dan 508.331 hektar. Dengan capaian redistribusi dan aset dan legalitas aset 3.106.653 bidang dan 695.427 hektar.